Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPS kelas 9. Nah, untuk pembelajaran IPS kelas 9, di sini kita akan membahas bab 3. Di antaranya yaitu mengenai tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Nah, perhatikan di sini ada kegiatan menurunkan muatan barang di pelabuhan internasional. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain juga, dan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Nah, sedangkan negara pelakunya ekspor itu disebut eksportir. Nah, jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Jadi negara pelaku impor disebut importing. Jadi pengertian dari perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan laba. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Kalau kita lihat di dua tabel ini ada beberapa perbedaan. Kalau perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, berarti ada dalam negaranya ya. Sedangkan internasional sudah jelas dengan negara lain atau negara lainnya. Lalu ada perdagangan di dalam negeri, ada pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi. Nah, sedangkan di internasional pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung, jadi mungkin bisa melalui media komunikasi atau seperti apa. Lalu mata uang di dalam negeri juga mata uangnya sama kayak Indonesia, berarti rupiah dengan menggunakan rupiah. Sedangkan internasional mata uang yang digunakan itu berbeda sehingga menggunakan devisa dan perbedaan lainnya. Nanti sama kalian boleh dibaca ya. Selanjutnya, nah di sini ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan. Perdagangan. Nah, perdagangan internasional pada dasarnya perdagangan internasional muncul di latar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara dan satu dengan negara lainnya. Perbedaan ini adalah mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya nih, ada beberapa faktornya. Di sini ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, atau misalnya yang disebut keunggulan absolut. Keunggulan yang dimiliki suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alamnya. Yang kedua yaitu ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas. Lalu yang ketiga ada perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi keunggulan suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lainnya. Jadi kalau misalnya negaranya lebih canggih teknologinya, mungkin lebih keuntungannya juga lebih banyak. Lalu yang keempat ada perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri. Kita bangga ya dengan hasil karya kita. Lalu yang kedua misalnya contoh keramik dari Cina. Nah, itu juga mereka mempunyai khasnya masing-masing. Lalu yang bagian E yaitu perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan rupa, biaya produksi, dan perbedaan selera. Selanjutnya nih, ada manfaat-manfaat perdagangan internasional. Setiap negara dapat memiliki kebutuhan akan barang dan jasa. Lalu setiap negara juga dapat menciptakan spesifikasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas dan lain-lainnya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyerap banyak. Jadi pasti banyak banget manfaat perdagangan internasional ya. Selanjutnya, nah tadi manfaat, sekarang ada hambatan perdagangan internasional nih apa saja ya. Nah, hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari produksi dalam negeri. Jadi biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Nah, di sini kita lihat ada misalnya contohnya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dari impor
barang dari suatu negara. Misalnya negara kita itu membutuhkan berapa banyak barang dari luar negeri, tetapi pembatasan kuotanya hanya sedikit. Nah, itu menjadi hambatan. Lalu tarif kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Nah, jadi harganya yang tinggi, tarifnya yang tinggi juga menjadi hambatan. Lalu yang ketiga ada politik dumping, adalah kebijakan penjual barang di luar negeri lebih murah daripada negeri, itu hambatannya ya. Nah, selesai anak-anak. Tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai perdagangan internasional. Nanti selanjutnya kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum minggu depan kita bertemu, untuk kalian sekarang tulis materi yang tadi Ibu bahas di buku catatan yang ada dalam materi ini. Jangan dirangkum, karena ini sudah Ibu rangkum. Lalu kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya itu jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana dampak perdagangan internasional positif dan negatif bagi kehidupan negara. Jadi menurut kamu dampak perdagangan positifnya seperti apa dan negatifnya seperti apa. Lalu yang kedua, apakah manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan nasional? Menurut kamu manfaatnya apa sih kalian sebagai pelajar itu? Untuk tugas sama juga dikerjakan di buku, lalu dipotokan dan dikirim di grup. Tidak japri, karena Ibu tidak akan menilai tugas yang melalui japri. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.